1.000. Oh, ada utang 1.000, ikhlasin aja lah. 500.000 misalnya, terus kembalikan lebih dari itu. kembalikan 1 juta, biasa 600.000 lah. Nah, utang kan tadi, ya kan? Setiap utang kan tadi pinjam uang kan, kembalikannya 600.000. Nah, kemudian ada untung di situ kan, untungnya berapa? 100.000. Nah, untung di sini juga termasuk dikatakan di sini adalah riba. Contoh yang lainnya, ini dalam utang piutang. Dalam gadai, coba gadai. Memanfaatkan sawah yang digadai. Nah, contohnya, untuk apa sawah ini dimanfaatkan? Jadi ada orang menggadaikan sawah, kemudian sawah tadi dimanfaatkan orang yang menggadai. Dia tanam gitu, pakai sawahnya. Kenapa? Ribanya dari mana? Karena itu uangnya itu dikembalikan dalam jaminan, dia tidak boleh dimanfaatkan. Nah, ingat, namanya gadai. Gadai utang piutang nggak asalnya? Iya. Utang piutang. Namanya barang gadai ini sebenarnya tidak boleh dimanfaatkan. Ya. Asalnya tidak boleh dimanfaatkan. Ini agunan atau penjaminan tidak boleh dimanfaatkan. Jadi kalau dimanfaatkan tadi, ya, kita mau ke Saudi punya uang banyak gitu kan, butuh uang 10 juta. Ya. Gadai sawah kita. Tapi yang punya uang ini, ya dia bilang, saya selama kamu di Saudi, ya 5 tahun, saya manfaatkan 2 tahun gitu ya, 2 tahun saya manfaatkan sawah kamu untuk saya tanam. Ya, untungnya untuk dia. Di sini ada kemanfaatan nggak? Ada. Ya, tadi memanfaatkan sawah tadi, kemudian dia narik untung. Nah, ini juga termasuk riba. Jadi saya katakan tadi, jadi jika utang seperti ini dilunasi oleh ya keluarganya untuk si mayit tadi, maka nanti bermanfaat untuk orang yang sudah mati tadi, yang baik utang riba ataupun yang bukan riba. Namun ya kebanyakan ya utang selama ini yang ada ya tidak lepas dari riba. Dalam masalah jual beli yang muskilah, yang bermasalah, tidak lepas dari 2 masalah besar dalam jual beli secara umum, yaitu yang pertama riba. Di sini ada unsur ribanya. Kemudian yang kedua ada unsur gharar atau jahalah, ya, spekulasi tinggi. Contohnya spekulasi tinggi itu dalam asuransi. Ya, orang asuransi nanam apa dulu? Kita bukan permasalahkan kalau kita buat di sini misalnya buat SIM sudah otomatis ada asuransinya gitu ya. Kita nggak permasalahkan itu, ya. Ini masalahnya karena itu aturan. Ini beda. Kita permasalahkan sekarang hukum asuransinya. Asuransinya di sini, perhatikan. Sisi masalahnya ketika kita setor dana awal, itu namanya apa? Setor apa? Premi. Ya. Setor dana awal itu namanya premi. Setor dana awal itu namanya premi. Ketika ingin dapat uang kembali namanya apa? Nah, kita nuntut apa? Klaim. Ya, jadi ada premi, ada klaim. Jadi ketika kita nanam premi, ya, kita setor premi kita, ya, ini belum tentu kita dapat kembali. Misalnya asuransi mobil, ketika kita pasang asuransi mobil misalnya, kapan kita bisa mendapatkan asuransi tadi? Kalau kecelakaan. Kalau tidak kecelakaan, saya dapat nggak asuransinya? Tidak. Ya. Kalau tidak kecelakaan baru tidak dapat. Kita mau nuntut juga premi kita kembali juga tidak bisa. Sampai kecelakaan dulu baru dapat, ya, preminya itu balik, nanti klaimnya itu nanti balik. Boleh jadi lebih, ya, tergantung dari kebijaksanaan yang ada dari pihak asuransi. Nah, sisi ketidakjelasannya tadi ada kemungkinan ada spekulasi di situ. Ya, kecelakaan itu cuma kecil, ya. Tidak kecelakaannya itu lebih besar. Ada spekulasi besar gitu. Maka di sini sisi dinilai bermasalah. Jadi dua jual beli yang biasa kita menukar barang dengan uang itu yang biasa bermasalah dari sisi riba dan dari sisi gor atau jahalah tadi. Para ulama katakan seperti itu. Kita kembali tadi tentang masalah utang piutang. Jadi kalau dalam masalah utang piutang di sini, kalau ada yang punya utang misalnya, ya, maka kalau keluarganya itu melunasinya, maka itu akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Di sini dikisahkan misalnya Rasulullah SAW itu diantaranya adalah tidak mau menyolatkan jenazah orang yang masih punya utang. Kemudian ketika itu ada seorang sahabat, ya,
dia katakan bahwasanya saya siap lunasi, baru Rasulullah SAW itu mau mensolati jenazah tersebut. Nah, ini tanda bahwasanya berarti kalau kita lunasi utang itu akan bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Kemudian yang ketiga, yang bermanfaat lagi adalah menunaikan qada puasa sunnah, baik puasa wajib maupun puasa nadar. Baik puasa wajib, ya maksudnya puasa Ramadan, ya ataupun puasa nadar. Nazar itu apa yang dimaksudkan nazar? Nazar itu apa nazar? Janji. Apa maksudnya? Janji. Saya janji traktir bapak gitu, nazar itu berarti? Itu nazar? Nazar itu adalah mengikrarkan pada diri, ya, ada suatu perkara yang tidak wajib, dia jadikan wajib. Betul nggak seperti itu? Kalau saya lulus PNS, ya, saya belajar. Kalau saya lulus PNS, saya akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Puasa Senin Kamis wajib nggak? Enggak. Dia itu puasa sunnah. Dia mewajibkan sesuatu yang asalnya itu bukan wajib. Ya, paham kan? Berarti selama sebulan tadi dia harus tunaikan puasa nazarnya tadi. Ternyata dia nggak mampu, gimana kalau dia nggak mampu? Nggak mampu tunaikan nazarnya, dia harus tunaikan apa? Bayar kafarat. Kafaratnya apa kafaratnya? Potong kambing. Puasa 2 hari. Yang pertama, lakukan 3 pilihan. Ini dipilih. Memerdekakan 1 orang budak. Yang kedua, berpuasa, memberi makan kepada 10 orang miskin. Atau yang ketiga, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ini dulu dipilih. 3 ini dulu. Kalau budak tidak ada, suruh memberi makan pada orang miskin, dia juga miskin. Beri pakaian juga, ya pakaiannya juga pas-pasan, nggak bisa berikan pakaian juga. Baru dia lakukan yang pilihan yang kedua ini. Jadi 3 ini dipilih, yang mana yang bisa dilakukan. Baru yang kalau tidak mampu pilih yang terakhir ini, yaitu berpuasa selama 3 hari berturut-turut atau tidak? Tidak disyaratkan berturut-turut. Lihat di surat Al-Maidah ya, ayat 89 tentang kafarah nazar. Kafarah nazar sama dengan sumpah, sama dengan kafarah sumpah. Nah, kita lihat di sini, kalau ada yang punya utang puasa Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan, begitu juga ada utang puasa nazar, ya. Atau dia punya utang nazar secara umum, ya, nazar tidak dengan puasa. Dia misalnya nazar, kalau saya lulus PNS atau kalau saya ke Saudi, ya, saya nanti akan sholat malam selama sebulan penuh, 1 bulan penuh. Dia katakan seperti itu. Ingat, dia namanya nazar itu tidak cukup di hati, tidak cukup di batin. Harus apa? Diucapkan di lisan, tidak cukup di batin. Jadi dia ucapkan seperti itu, saya akan, kalau saya ke Saudi terima jadi TKI di sini, kerja di sini, ya, saya akan sholat tahajud selama 1 bulan penuh. Maka itu wajib ditunaikan. Nah, untuk masalah kodok di sini, kodok puasa tadi, ya, kalau ditunaikan atau kodok nazar tadi kalau ditunaikan, maka itu juga akan bermanfaat bagi orang yang sudah mati. Ini yang menunaikannya ini adalah waliyuhu atau ahli warisnya. Seperti dalam masalah kalau utang puasa, ya. Dalam masalah utang puasa Nabi SAW itu bersabda, ya, ini hadis dari Aisyah, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki kewajiban puasa, maka waliyuhu, yaitu ahli warisnya. Ini tafsiran sebagian ulama dikatakan ahli waris. Maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan dirinya. Misalnya ahli warisnya, ya, ada anaknya, ada 5. Yang meninggal ini, ya, ibunya misalnya punya utang puasa 10 hari, anaknya ada 5. Maka ini anaknya ini bisa dibagi 10 dibagi 5. Berarti berapa? 2 hari. Nanti ini 2 hari, ini 2 hari, 2 hari, 2 hari sampai 10 hari. Ya, maka tetap harus tunaikan seperti itu. Mungkin juga tentang masalah nazar di sini, seperti lihat di poin keempat, ya, ada hadis dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu pernah meminta nasihat pada Rasulullah SAW. Ya, dia itu mengatakan, inna ummi matat wa alaiha nazrun. Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia. Ibuku telah meninggal dunia, ya, dan dia memiliki utang nazar. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, ikdihi anha,
Ya, tunaikanlah nazar ibumu tersebut. Tunaikanlah nazar ibumu tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya nazar itu juga akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Ya, melunasi kodok puasa tadi atau melunasi nazar tadi juga akan bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kelima yang bermanfaat lagi bagi orang yang sudah meninggal dunia itu adalah segala amalan soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh tanpa mesti diniatkan. Tanpa mesti diniatkan. Anaknya kalau soleh, maka manfaat dari anaknya yang soleh ini juga akan bermanfaat juga bagi orang tuanya. Karena Nabi SAW itu karena dalilnya ada di antara dalilnya, Allah Subhanahu Wa Taala katakan tadi yang kita sebutkan di awal pembahasan, wa alaysa lil insani illa masa, dan tidaklah manusia itu mendapatkan manfaat kecuali hasil usahanya. Dan Nabi SAW itu bersabda, inna min atyadi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seorang, dari apa yang dimakan oleh seorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Min kasbihi. Jadi pekerjaan yang paling bagusnya adalah hasil kerja tangan sendiri. Beda dengan orang tuh ngemis-ngemis, minta-minta di jalanan. Lebih bagus tuh kerja sendiri, kerja bangunan, dapat nafkah, dapat rezeki dari situ. Itu lebih bagus daripada minta di jalanan, minta di lampu merah, atau disodorkan minta-minta di depan pintu orang-orang yang kaya. Masih lebih bagus apa? Walaupun panas terik di bangunan, dia itu hasil kerja usahanya sendiri, itu masih lebih bermanfaat. Itu masih lebih baik. Kemudian Nabi SAW katakan di sini adalah wa waladuhu min kasbihi, dan anaknya itu adalah hasil usahanya, atau hasil jerih payahnya. Ini dimaksudkan bahwasanya ini berarti bahwasanya amalan dari anak tadi, karena ini adalah investasi dari orang tua, maka orang tua itu bisa mendapatkan manfaat dari anak tersebut. Maka ini penting menunjukkan pentingnya hadis ini menunjukkan bahwasanya pentingnya pendidikan pada anak. Karena banyak di antara orang tua itu cuma mementingkan kepentingan dunia saja. Ketika umur 5 tahun itu biar nanti ketika SD itu sudah bisa ngomong Inggris gitu bahasa Inggris. Jadi diajarkan nulis Inggris dari sebelum masuk SD. Iqra nggak diajarin. Iqra nanti belakangan. Inggris itu lebih penting. Dia bisa baca dulu, baca huruf Latin dulu lebih utama daripada baca Al-Quran. Itu banyak orang tua yang bisa baca seperti itu. Begitu juga kalau ketika anak itu sudah di bangku sekolah dasar, yang dipentingkan tuh lesnya, itu les anaknya itu adalah, kamu bisa matematika, kamu bisa komputer, kamu bisa ini nanti ada seni-seni lagi yang lainnya, bisa karate lagi itu. Tapi ketika sore hari semacam itu juga tidak bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk anaknya untuk belajar Al-Quran, untuk belajar Iqra dan seterusnya tidak dimanfaatkan. Ini banyak orang tua yang punya prioritas yang salah. Karena tadi Nabi SAW itu katakan tadi, anak ini kalau dia itu jadi anak yang soleh, tidak mesti dia punya gelar itu banyak, tidak mesti dia jadi seorang engineering sarjana teknik, tidak mesti dia sampai gelarnya itu master ataupun sampai doktor ataupun sampai profesor, tidak mesti. Kalau anaknya itu anaknya yang soleh saja sudah cukup, itu sudah manfaat bagi orang tua. Ini sudah manfaat bagi orang tuanya. Bahkan anehnya juga orang itu kalau meninggal dunia, ada itu yang di nisan kuburnya itu, dia lebih cinta kalau amalan solehnya itu ditapakkan di situ. Jadi lebih senang itu kalau tulis haji, karena gelarnya itu profesor. Jadi sebagai gelarnya profesornya gak mau, haji ini lebih manfaat. Berarti ini tanda bahwa dia lebih, orang itu lebih suka kalau amalan solehnya itu nampak. Kalau yang seperti itu, gelarnya sudah profesor. Jadi kalau mati dia bilang jangan pakai profesor saya, haji saja sebesar Pak Haji saja ketika mati itu. Namun penyebutan sebenarnya tidak perlu Jadi ketika pulang nggak perlu lah. Pakai sertifikasi segala untuk ini pajak di depan rumah,
atau di ruang tamu, ini sertifikat saya sudah haji. Di tasrif. Ya, amalan soleh itu sebaiknya itu disembunyikan. Ya, amalan soleh sebaik amalan soleh adalah amalan yang disembunyikan, tidak perlu ditampakkan. Apa juga manfaatnya orang itu tahu? Ria jadinya. Jadinya dia menghapus amalan atau tidak? Menghapus amalan. Nah, kemudian kita lihat tadi sudah yang kelima tentang ya anak yang soleh. Jadi setiap apa yang dilakukan anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya. Namun anehnya kalau kita lihat di tradisi di tengah-tengah kita, kalau ada yang meninggal dunia, ya, yang sibuk di belakang itu anaknya. Yang baca Al-Quran di depan itu, di ruang tamu itu bukan anak-anaknya sibuk bikin ini ya, kayak di belakang. Yang lebih manfaat itu siapa yang baca? Anaknya. Lebih manfaat itu siapa yang nyampe? Jelas anaknya. Orang lain itu boleh jadi cuma cari amplop. Kalau nggak ada amplop nggak datang. Ya. Orang Jawa bilang BCA-nya itu nanti dibawa pulang, ya kan? Dan dibawa pulang. Itu yang dicari. Ada yang seperti itu. Ya. Sampai saya temukan juga ini di desa juga kayak gitu, dia bilang, Pak saya nggak bisa, saya gimana lagi mau pulang, itu ada BCA-nya itu bisa bawa pulang, bisa makan malam. Kalau dia niatannya sudah tidak ikhlas seperti ini, gimana mau beri manfaat kepada orang yang sudah mati? Ya kan? Gimana bisa beri manfaat bagi orang yang sudah mati? Kemudian kita lihat lagi yang keenam yang bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang sudah mati adalah bekas-bekas amalan soleh. Ya, begitu juga dengan sedekah jariah. Termasuk bekas amalan soleh di sini adalah ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, Nabi SAW itu bersabda, "Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin shalihin yad'u lahu." Ketika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Dia nggak bisa beramal lagi kan? Di kuburan dia nggak mungkin lagi beramal. Ya, di kuburan dia nggak bisa lagi beramal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu apa? Sedekah jariah. Misalnya orang tuanya mewakafkan tanahnya ya untuk bangun pesantren, mewakafkan tanahnya untuk dijadikan masjid, ya, mewakafkan tanahnya supaya nanti di situ dididik ya orang-orang soleh, madrasah, tahfidz Quran misalnya. Maka kalau ini diwakafkan seperti ini, maka ini juga termasuk sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Jadi namanya ilmu, ya. Kalau kita memiliki ilmu, sampaikan. Ilmu itu tidak pandang zat, tidak pandang nisab dan haul. Nabi SAW cuma mengatakan apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi dikatakan harus punya syarat haul, syarat nisab, ada nggak di situ? Nggak ada. Tahu kan haul dan nisab itu pada apa? Zakat. Maka para ulama katakan zakatul ilmi tabligh. Zakatnya ilmu itu adalah disebarkan. Tapi ingat di sini sebarkannya adalah ilmu. Jadi Nabi SAW katakan balighu anni, sampaikan dariku, bukan ilmu yang dibuat-buat. Kalau disampaikan ini dalam masalah keutamaan amal fadilah, amal ini hadisnya dhaif, hadisnya maudhu, ya hadisnya itu palsu karena dari perawi yang dusta, nggak boleh. Tidak boleh dia membuat amalan-amalan baru. Karena Nabi SAW tadi katakan balighu anni, dariku. Bukan dari dirinya ini yang disampaikan, bukan. Tapi dariku, dari Nabi SAW. Jadi cuma hadis dari Nabi SAW yang disampaikan. Ini yang benar, kita tahu. Yang kita ilmui, itu disampaikan pada orang lain. Jadi kalau ilmu seperti ini kalau dimanfaatkan oleh orang lain, baik itu berupa ceramah, baik itu berupa tulisan, baik itu berupa ya saya ketemu orang di jalan, Mas tadi ini kurang tepat, sampaikan salam dulu, assalamualaikum dari Indonesia, ya sampaikan halus ya, dakwah itu dengan halus, dengan langsung keras-keras, Mas tadi salah itu Mas, bukan kayak gitu. Di sini ada yang pernah dinasihati orang Saudi di sini kalau di masjid. Nasihatinya gimana? Marah enggak? Enggak, biasa. Assalamualaikum dulu. Tanya Indonesia, ya kan? Terus dibilang apa setelah itu? Ada tukang salahnya pelan-pelan. Yang
mereka asalnya nggak ini ya, nggak keras ya kalau sebut ya, kalau di masjid nasihati itu pelan. Misalnya kita taruh Al-Quran misalnya ya, Al-Quran ditindih sama buku, ya kan? Ini Al-Quran, ini nggak boleh ini ditindih sama buku, karena ini kalamullah ini ya lebih mulia daripada buku-bukunya yang di bawah, Al-Qurannya itu yang di atas. Itu ada yang tegur seperti itu. Bisa ditegur seperti ini kurang adab gitu ya. Jadi Al-Qurannya itu yang di atas, ini biar di bawah, jangan yang ditindis. Kalau ngaji kakinya ke atas gitu, banyak orang Arab gitu. Nah itu nggak masalah, di sini nggak masalah. Bukan Ya. nggak menghormati Quran. Enggak. Kalau ngaji pakai maaf. Terus, ya, disampaikan tadi dengan lemah lembut. Dan yang masalah sampaikan rasa itu juga lemah lembut. Ini kaidah asal. Ya, tidak boleh dengan sikap yang keras. Oleh karena itu Ibnu Taimiyah itu sampaikan 3 prinsip kalau kita nasihati orang lain. 3 prinsip kalau kita nasihati orang lain. Yang pertama, kata Ibnu Taimiyah, ketika di awal itu harus berilmu. Ini seperti yang kita bahas. Ketika di awal itu harus dengan ilmu. Seperti kata seorang salaf, ya, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah, dakwai orang itu juga termasuk ibadah. Beribadah tanpa dasar ilmu, maka kerusakan yang dia perbuat itu lebih banyak daripada kebaikan yang dia akan peroleh. Jadi apa-apa itu harus dengan ilmu. Imam Syafi'i katakan gimana? Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Man arada zawaj fa alaihi bil apa dengan ilmu? Tapi yang terakhir bukan kata Imam Syafi'i, itu tadi ya. Barang siapa yang ingin man arada dunya, ingin dunia, maka harus dengan ilmu. Gimana orang mau mengobati orang lain? Tahu ini penyakit ini panas, ini obatnya apa? Ya harus dengan ilmu. Gak mungkin dokter buka praktek sembarangan, nggak boleh. Ya, kalau ada bukan bidangnya juga nggak boleh bicara tentang masalah itu. Ini nggak mengerti masalah alkohol, ini nggak mengerti masalah obat ini, terus kok kamu bicara seperti itu? Nggak boleh. Jadi kalau nggak punya ilmu, jangan injak tempat tersebut, jangan masuk area tersebut. Ya, cuma orang saja yang belajar, yang spesialis dalam masalah itu yang boleh bicara. Ya kan, kita menghormati orang yang berilmu seperti itu kan. Dokter kita harus hargai dia. Obat ini kita lihat di sini, obatnya disarankan ini obat panas. Itu kan dengan ilmu. Nah, kalau kita bukan bidangnya tidak boleh. Nah, kemudian Mas Syafi'i juga katakan barang siapa yang ingin akhirat juga, maka harus dengan ilmu. Apa-apa harus dengan ilmu. Nikah juga harus dengan ilmu. Talak istri juga harus dengan ilmu enggak? Harus dengan ilmu. Ya, jadi apa harus dengan ilmu. Nah, makanya tadi dakwah yang pertama kata Ibnu Taimiyah, prinsip pertama tadi apa? Harus berilmu. Yang kedua, di tengah-tengah ketika berdakwah itu harus dengan lemah lembut. Tidak boleh dengan keras. Keras itu ada dalam kondisi tertentu. Awalnya itu harus dengan punya prinsip yang harus dipegang adalah harus dengan lemah lembut. Yang ketiga kata Ibnu Taimiyah, ini yang terakhir, yang ada di akhir setelah kita dakwai orang lain, sabar ketika disakiti atau sabar ketika nasihat itu belum diterima. Karena kalau orang sudah punya tradisi semacam itu, tidak mungkin kita rubah dalam waktu 1 malam. Ini tradisi sudah 20 tahun di sini, sudah turun-temurun bahkan ratusan tahun di sini. Kamu baru datang langsung dakwah seperti itu, ingin berubah besok kalian harus meninggalkan ini. Gak mungkin, mustahil. Maka harus ada prinsip apa? Yang terakhir harus sabar. Boleh jadi orang lain yang menyakiti kita, boleh jadi dakwah ini belum diterima. Nah, ini prinsip ini pegang juga ketika nasihati istri juga sama. Ya, sama istri juga jangan keras-keras, sabar juga.